Shalom, sahabat renungan pagi, apa kabar? Sungguh bersyukur dan bersuka cita jika kita bisa kembali lagi berjumpa pada pagi hari ini untuk kita bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita percaya setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan akan memberikan rema yang spesifik untuk kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Untuk mengawali renungan pada pagi hari ini, ada beberapa pertanyaan yang dapat kita renungkan. Yang pertama, jika orang lain mengamati kehidupan saya, apakah mereka melihat kebenaran Kristus nyata dalam sikap dan tindakan saya? Kemudian yang kedua, apakah iman saya hanya berupa pengakuan lisan atau tercermin dalam cara saya memperlakukan orang lain? Selanjutnya, apakah saya menjadi sumber sukacita rohani bagi sesama atau justru menjadi batu sandungan? Dan yang terakhir, apakah saya setia hidup dalam kebenaran meskipun tidak ada yang melihat atau memuji? Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami datang kepada Engkau membawa hati kami apa adanya di hadapan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami terbuka di hadapan Engkau sehingga hati kami siap untuk ditegur, siap untuk dikoreksi, bahkan siap untuk dikuatkan, juga siap untuk menerima janji-Mu dalam kehidupan setiap kami. Kami percaya bahwa setiap firman-Mu ini Tuhan akan berlaku dalam kehidupan kami, sebab kami percaya setiap firman yang keluar dari mulut-Mu tidak akan pernah kembali sia-sia Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ini kami mengambil bagian yang terbaik untuk mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab 3 Yohanes pasal yang pertama ayat 3 dan 4. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku, tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Sekali lagi kita baca bersama-sama kitab 3 Yohanes pasal yang pertama ayat 3 dan 4. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku, tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Amin. Kitab 3 Yohanes adalah salah satu kitab terpendek dalam Perjanjian Baru, ditulis oleh Rasul Yohanes pada masa tuanya. Saat itu gereja mula-mula sedang bertumbuh, tetapi juga menghadapi banyak tantangan. Jemaat-jemaat tersebar di berbagai tempat. Para pelayan Tuhan melakukan perjalanan dari satu kota ke kota yang lain, dan gereja-gereja rumah menjadi pusat persekutuan umat percaya. Dalam konteks inilah Yohanes menulis surat ini, bukan kepada sebuah jemaat besar, melainkan kepada seorang pribadi bernama Gaius, seorang jemaat biasa, bukan rasul, bukan pemimpin besar, tetapi seseorang yang hidupnya menjadi kesaksian nyata tentang kebenaran. Yohanes menulis karena ia mendengar laporan dari saudara-saudara seiman tentang kehidupan Gaius. Mereka bersaksi bahwa Gaius hidup dalam kebenaran dan menunjukkan kasih yang nyata kepada para pelayan Tuhan. Hal ini membawa sukacita besar bagi Yohanes sampai ia berkata, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Kalimat ini mengungkapkan hati seorang bapa rohani. Yohanes tidak bersukacita karena pengaruhnya, tidak karena namanya dikenal, tetapi karena kebenaran firman Tuhan benar-benar dihidupi oleh orang-orang yang ia layani. Namun, surat ini juga tidak hanya berisi pujian. Yohanes dengan jujur menyinggung keberadaan Diotrefes, seorang yang ingin menjadi yang terkemuka, menolak otoritas rohani, dan tidak hidup dalam kebenaran. Kontras antara Gaius dan Diotrefes menunjukkan bahwa dalam gereja pun selalu ada dua jalan, jalan kebenaran dan jalan kepentingan diri sendiri.
Latar belakang ini menolong kita memahami bahwa pesan kitab 3 Yohanes sangat relevan bagi gereja dan orang percaya hari ini. Iman Kristen bukan hanya tentang ajaran yang benar, tetapi tentang hidup yang mencerminkan kebenaran itu sendiri. Setelah memahami konteks ini, kita mulai melihat bahwa hidup dalam kebenaran bukanlah konsep abstrak. Yohanes menegaskan bahwa kebenaran itu terlihat dalam sikap sehari-hari, nyata dalam relasi dengan sesama, dan teruji dalam kerendahan hati serta kesetiaan. Gaius tidak dikenal karena khotbahnya, tetapi karena kesetiaannya menerima saudara seiman, melayani tanpa pamrih, dan tetap setia meski tidak dipuji. Inilah iman yang hidup, iman yang berjalan, bukan hanya iman yang diucapkan. Sebaliknya, Diotrephes menjadi peringatan bahwa aktivitas rohani tidak selalu berarti hidup dalam kebenaran. Keinginan untuk dihormati, dikagumi, dan berkuasa bisa menggeser pusat hidup dari Kristus kepada diri sendiri. Di titik inilah kita diajak bercermin, apakah hidup kita lebih menyerupai Gaius atau Diotrephes? Apakah iman kita menghasilkan kasih yang nyata atau justru konflik dan perpecahan? Yohanes mengajak kita untuk menyadari bahwa hidup dalam kebenaran adalah perjalanan harian. Setiap hari kita memilih taat atau kompromi, rendah hati atau mencari pengakuan, melayani atau dilayani. Kebenaran firman Tuhan bukan hanya untuk diketahui, tetapi untuk dihidupi di rumah, di tempat kerja, di gereja, bahkan saat tidak ada yang melihat. Hidup yang demikianlah yang membawa sukacita bagi hati Tuhan dan menjadi kesaksian bagi dunia. Hidup dalam kebenaran bukan tentang menjadi sempurna, melainkan tentang setiap berjalan bersama Kristus. Kiranya hidup kita menjadi kesaksian yang membawa sukacita bagi Tuhan dan meneguhkan iman banyak orang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami diajak Tuhan untuk melihat kembali ke sikap hidup kami Tuhan hari-hari ini, waktu-waktu ini Tuhan. Bagaimana kami hidup sebagai pelaku firman-Mu Tuhan. Apakah benar-benar kami sudah menjadi pelaku-pelaku atau kami hari ini hanya menjadi orang yang mendengarkan Tuhan. Kami rindu Tuhan bahwa firman-Mu ini Tuhan menjadi pelita dalam kehidupan kami sehingga kami percaya bahwa firman Tuhan ini tidak cuma hanya untuk didengar tetapi juga untuk dilakukan Tuhan. Kami percaya bahkan kehidupan kami mulai hari ini boleh menjadi peneguhan iman bagi banyak orang di sekitar kami. Mereka boleh melihat Kristus nyata dalam kehidupan kami, bahwa kami adalah anak-anak-Mu, dan setiap orang bisa mengalami dan merasakan juga kehadiran-Mu melalui kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sejenak Tuhan, kami akan memulai pagi hari ini bersama dengan Engkau dalam pekerjaan kami, di dalam keluarga, di dalam pelayanan kami, di tempat kami bekerja Tuhan. Kami percaya bahwa penyertaan-Mu dan pengurapan-Mu ada untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami siap menjalani satu hari lagi ini bersama dengan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya setiap firman yang kita dengarkan memberikan pertumbuhan rohani dalam kehidupan kita, menjadikan kita semakin serupa dengan Kristus, dan membuat setiap orang yang ada di sekitar kita bisa merasakan kehadirannya melalui kehidupan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai berjumpa esok hari, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.